Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di channel Materi Kesmas. Nah, tentunya dengan beberapa latihan soal yang ada beberapa ini, kita akan terus berlatih untuk persiapan P3K tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, latihan soal ini dikhususkan untuk tenaga sanitarian atau tenaga sanitasi lingkungan yang berkenaan dengan penyehatan air di part keduanya ya. Nanti kita juga ada pembahasannya, namun sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi teman-teman, pada contoh-contoh soal yang akan saya tampilkan ini merupakan contoh soal dari regulasi terbaru dari Kesehatan Lingkungan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Nah, yang mana Permenkes ini sudah mulai ditetapkan dan sudah mulai digunakan untuk beberapa regulasi terkait kesehatan lingkungan. Oke, nomor 1. Seorang tenaga sanitasi lingkungan melakukan pemeriksaan air minum berasal dari salah satu rumah tangga. Adapun berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023, kadar maksimum parameter E. coli pada air minum adalah A. 0 CFU per 100 ml, B. 0,1 CFU per 100 ml, C. 0,1 CFU per 100 ml, D. 100 CFU per 100 ml, dan E. 1000 CFU per 100 ml. Silahkan dijawab dulu. Baik, dan jawabannya adalah A. 0 CFU per 100 ml. Oke, next. Mahasiswa jurusan sanitasi lingkungan sedang melakukan praktek parameter fisik air minum. Adapun parameter wajib fisik pada air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 adalah A. Suhu TDS, B. Suhu TDS warna kekeruhan dan bau, C. TDS warna coliform, D. E. coli coliform, dan E. Suhu dan pH. Oke, dan jawabannya adalah B. Suhu, TDS, warna kekeruhan, dan bau. Ada 5 ya untuk parameter wajib fisik air pada Permenkes terbaru. Soal nomor 3. Seorang tenaga sanitasi lingkungan melakukan pengukuran fisik air parameter kekeruhan dengan menggunakan alat A. Termohygrometer, B. TDS meter, C. Turbidimeter, D. pH meter, E. dengan laboratorium metode MPN. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, dan jawabannya adalah C. Turbidimeter. Kalau termohygro itu untuk suhu ya. Kalau TDS meter untuk pemeriksaan TDS meter, pH meter untuk pengukuran pH, dan metode laboratorium itu tentunya bukan untuk pengukuran fisik air ya. Untuk laboratorium itu biasanya digunakan untuk metode mikrobiologi ya, untuk metode NPM ini. Seorang tenaga sanitasi lingkungan melakukan pengukuran fisik air parameter kekeruhan. Adapun nilai ambang batas kekeruhan air minum sesuai dengan regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 adalah A. kurang dari 5, B. kurang dari 4, C. kurang dari 3, D. kurang dari 2, dan E. kurang dari 1. Baik, dan jawabannya adalah C. kurang dari 3. Lanjut.
Sekelompok mahasiswa diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan kimia air minum parameter wajib kimia. Ada berapakah jumlah parameter wajib kimia air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023? A. 12, B. 11, C. 13, D. 19, dan E. 10 parameter. Oke, dan jawabannya adalah A. 12 parameter. Soal nomor 6. Tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian Puskesmas X melakukan pemeriksaan langsung parameter pH air minum. Adapun nilai ambang batas pada pH air minum ya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 adalah A. 2-4, B. 4-5, C. 5-5,5 sampai dengan 10, D. 6,5 sampai dengan 8,5, atau E. 10. Oke, dan jawabannya adalah D. 6,5 sampai dengan 8,5 sesuai dengan Permenkes terbaru. Soal nomor 7. Tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas X melakukan pelaksanaan kegiatan SKAM-RT atau studi kualitas air minum rumah tangga pada rumah tangga sasaran. TSL mengambil sampel air minum pada teko yang kemudian dituangkan ke gelas. Kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan alat fotometer untuk menguji kandungan nitrat. Adapun nilai ambang batas pada air minum parameter nitrat adalah A. 20 mg per liter, B. 10 mg per liter, C. 15 mg per liter, dan D. 100 mg per liter, atau E. 30 mg per liter. Ya, di sini kan kandungan nitrat. Nah, untuk nitrat sendiri itu jawabannya adalah A. Nilai ambang batasnya 20 mg per liter. Oke, next. Soal nomor 8. Tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas X melakukan pelaksanaan kegiatan SKAM-RT pada rumah tangga sasaran. TSL mengambil sampel air minum dituangkan ke gelas, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan alat fotometer untuk menguji kandungan nitrit. Adapun nilai ambang batas pada air minum parameter nitrit adalah A. 5 mg per liter, B. 6 mg per liter, C. 3 mg per liter, D. 4 mg per liter, E. 7 mg per liter. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Ya, di sini kita garis bawahi lagi kandungan nitrit. Kalau yang tadi nitrat 20 mg per liter. Kalau untuk nitrit sendiri pada Permenkes nomor terbaru adalah jawabannya C. 3 mg per liter. Untuk soal nomor selanjutnya. Tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas X melakukan pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas air minum pada depot air. TSL mengambil sampel air minum dituangkan ke gelas, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan alat fotometer untuk menguji kandungan kromium. Adapun nilai ambang batas pada air minum parameter kromium adalah A. 0,01 mg per liter, B. 1 mg per liter, C. 0,0001 mg per liter, D. 100 mg per liter, dan E. 10 mg per liter. Nah, baik. Kita garis bawahi lagi untuk parameter kromium yang terbaru berdasarkan Permenkes nomor 2 bahwa nilai ambang batasnya adalah A. 0,01 mg per liter.
Selanjutnya, mahasiswa jurusan sanitasi lingkungan melakukan pengukuran sampel air minum pada rumah tangga sasaran. Mereka mengambil sampel air minum, dituangkan ke gelas, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan alat potometer untuk menguji kandungan besi. Adapun nilai ambang batas pada air minum parameter besi adalah A 0,2 mg per liter, B 0,02 mg per liter, C 0,0004 mg per liter, D 4 mg per liter, E 3 mg per liter. Ya, di sini parameter besi ya, ini tentunya ada perbedaan pada Permenkes terbaru ini. Namun untuk parameter yang sudah ditetapkan pada peraturan ini bahwa nilai ambang batas besi pada parameter air minum adalah 0,2. Jawabannya A. Soal nomor 11. Mahasiswa jurusan sanitasi lingkungan melakukan pengukuran sampel air minum pada rumah tangga sasaran. Kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan alat potometer untuk menguji kandungan mangan terlarut. Apakah adapun nilai ambang batas pada air minum parameter mangan adalah A 0,2 mg per liter, B 0,02 mg per liter, C 0,1 mg per liter, D 4 mg per liter, E 3 mg per liter. Nah ini ya, biasanya kalau mangan itu kadang-kadang berdekatan banget dengan Fe. Kadang-kadang ada yang mengandung Fe-nya positif, pasti mangannya juga positif atau kebalikannya. Nah, adapun nilai ambang batas pada air minum parameter mangan itu lebih rendah daripada parameter Fe, yaitu 0,1 mg per liter. Jawabannya C. Petugas sanitasi lingkungan laboratorium kesehatan melakukan pengujian air minum karena banyak keluhan dari masyarakat tentang kandungan sisa klor pada air minum. Berapakah nilai ambang batas kandungan sisa klor terlarut sesuai dengan Permenkes terbaru nomor 2 tahun 2023? A 0,2 sampai dengan 5 dengan waktu 30 menit, B 0,1 sampai dengan 0,3 dengan waktu kontak 30 menit, C 0,3 sampai 0,5 dalam waktu kontak 60 menit, D 0,1 atau 0 sampai dengan 0,3 dengan waktu kontak 60 menit, E 0,1 sampai dengan 0,5 dengan waktu kontak 30 menit. Nah teman-teman ini jangan terpaku ke yang udah dicentang C ini ya, ini tadi ke contreng ya. Silakan dijawab dulu. Nah, ini kita jawab sama-sama. Ini kandungan sisa klor di Permenkes terbaru ini, yaitu jawabannya adalah nilai ambang batas sisa klor pada air minum adalah 0,2 sampai dengan 0,5 dengan waktu kontak 30 menit. Sip. Soal nomor 13. Petugas sanitasi lingkungan laboratorium kesehatan melakukan pengujian air minum karena banyak keluhan dari masyarakat tentang kandungan arsen pada air minum. Berapakah nilai ambang batas kandungan arsen terlarut sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023? A 0,01 mg per liter, B 0,003 mg per liter, C 0,02 mg per liter, D 1,5 mg per liter, dan E 0,2 mg per liter. Oke, untuk kandungan arsen terlarut, nilai ambang batasnya adalah A 0,01 mg per liter. Soal nomor 14, petugas sanitasi lingkungan laboratorium kesehatan melakukan pengujian air minum karena banyak keluhan dari masyarakat tentang kandungan kadmium atau CD pada air minum. Berapakah nilai ambang batas kandungan kadmium CD terlarut sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023? A 0,01 mg per liter, B 0,003 mg per liter,
C 0,02 mg per liter, D 1,5 mg per liter, dan E 0,2 mg per liter. Oke, dan jawabannya untuk nilai ambang batas kadmium adalah 0,01 per mg per liter. Mohon maaf, salah. Ternyata untuk kadmium ini nilainya ini ya, B ya, 0,003 mg per liter. Ini paling nilainya sedikit ya di antara parameter kimia lain. Nomor 15, petugas sanitasi lingkungan Laboratorium Kesehatan melakukan pengujian air minum karena banyak keluhan dari masyarakat tentang kandungan timbal pada air minum. Berapakah nilai ambang batas kandungan timbal terlarut sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023? A 0,01 mg per liter, B 0,003 mg per liter, C 0,02 mg per liter, D 1,5 mg per liter, E 0,2 mg per liter. Oke, untuk kandungan timbal sesuai dengan parameter terbaru ini jawabannya adalah A 0,01 mg per liter. Nomor 16, petugas sanitasi lingkungan Puskesmas Ek melakukan pengujian air minum karena banyak keluhan dari masyarakat tentang kandungan aluminium atau Al pada air minum. Berapakah nilai ambang batas kandungan aluminium terlarut sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023? A 0,01 mg per liter, B 0,003 mg per liter, C 0,02 mg per liter, D 1,5 mg per liter, dan E 0,2 mg per liter. Oke, dan jawabannya untuk nilai ambang batas aluminium terlarut pada air, ini jawabannya adalah E 0,2 mg per liter. Ayo teman-teman kita ingat-ingat lagi untuk 0,01 tadi batasnya itu untuk kromium. Kromium itu berarti Cr. Ya. Terus lagi untuk 0,01 itu ada pada arsen. AR ya. AS. Terus 0,01 lagi pada apa? Ada PB ya. Timbal. Ayo 0,03 pada apa? Pada CD ya. Nah, terus 0,02 itu juga tadi ada kalau 0,02 nggak ada, 1,5 itu kalau nggak salah simbol F fluorid ya. Dan 0,2 tadi pada aluminium dan juga pada besi ya, 0,2 dan sisa klor 0,2 sampai dengan 0,5. Oke, itu adalah 16 soal untuk latihan. Kita menuju ke pembahasan. Nah, teman-teman, ini slide-nya saya kutip dari sosialisasi Permenkes nomor 2 tahun 2023, mohon maaf, yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan. Nah, untuk PMK nomor 92 tahun 2010 yang sudah tidak diberlakukan untuk parameter air minum sendiri, asalnya itu kan ada beberapa ya, ada 20 sekian kalau ini dijabarkan. Nah, ini ada beberapa yang hilang seperti tadi cyanida, selenium ini udah nggak ada. Terus seng, pada parameter fisik juga seng, sulfat, tembaga, amonia ini juga tidak menjadi parameter wajib. Namun untuk
parameter wajib pada PMK nomor 2 tahun 2023 ini terbagi menjadi ke dalam 3, yaitu parameter mikrobiologi terdiri dari 2, E. coli dan coliform. Terus fisik terbagi menjadi ke dalam 5 ya, tadi ya ada di dalam soal, suhu, TDS, kekeruhan, warna, bau, dan kimia. Terus parameter kimianya juga terdapat 12. 12 itu apa saja? Terdiri dari mulai pH, nitrat, nitrit, kromium, besi, mangan, sisa klor, arsen, kadmium, CD ya atau CD, timbal, klorid dan aluminium. Nah, ini yang ditandain merah ini adalah merupakan nilai ambang batas yang ada perubahan gitu. Seperti halnya nomor 6. Nitrat itu dari yang asalnya nilai AB-nya 50 menjadi nilai AB-nya jadi 20 mg per liter. Terus ada lagi ini warna yang asalnya 15 TCU sekarang menjadi 10 TCU. Terus ada lagi besi yang kita tahu asalnya 0,3 ya, sekarang lebih rendah lagi tidak bolehnya, yaitu 0,2 mg per liter. Terus mangan yang asalnya 0,4 malah jauh lebih turun lagi, harus 0,1 mg per liter. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mulai mengingat lagi nanti di pilihan, misalkan kalau adanya itu berdasarkan 492 mungkin masih boleh ya dipilih. Tapi kalau misalkan sudah ada dalam pilihan itu adalah pilihan yang update berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, pilihlah yang terbaru. Itu sih saran saya. Karena memang ini sudah dipublikasikan untuk diterapkan dengan regulasi-regulasi terkait dengan kesehatan lingkungan untuk diaplikasikan pada hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan kualitas air skala lapangan ya. Nah, untuk selanjutnya kita mengingatkan kembali bahwa pada bab 3 di Permenkes nomor 2 itu ada upaya penyehatan yang dilakukan, yaitu meliputi pengawasan. Pengawasan tersebut tidak akan henti-hentinya diingatkan bahwa pengawasan ini terdiri dari surveillance, uji laboratorium, kemudian melakukan analisis risiko, dan terakhir adalah rekomendasi tindak lanjut. Poin perlindungan kualitas lingkungan itu dengan dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan TTG, dan rekayasa lingkungan. Dan poin ketiga, peningkatan kualitas air, perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi pengolahan filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, desinfeksi, dan atau teknologi lain yang dapat mewujudkan kualitas air memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan. Ini asik banget nih kalau udah bahas-bahas tentang kesehatan lingkungan karena nggak akan ada habis-habisnya. Baik, untuk pengawasan internal juga saya ini kutip dari Peraturan Menteri Kesehatan ya, dan sudah disosialisasikan juga bahwa pengawasan internal itu dilakukan oleh para pengelola atau penyelenggara kesehatan lingkungan, penyedia air minum. Nah, ini pemantauan operasional rutin pada sistem penyediaan air minum termasuk sumber dari kegiatan daerah tangkapan, infrastruktur transmisi baik perpipaan atau tanpa perpipaan, instalasi pengolahan reservoir, penyimpanan, dan sistem distribusi mengacu pada dokumen RPAM atau FOM IKL. Pengujian kualitas air minum secara berkala dilakukan dalam rangka validasi dan verifikasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh produsen, penyelenggara wajib dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas air minum, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, setiap 6 bulan sekali. Kita cek frekuensi pengujian sampelnya ini pada parameter fisik itu 1 bulan sekali ya untuk fisik ya. Untuk kimia 6 bulan sekali dan mikrobiologi 1 bulan sekali.
Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah mampir untuk belajar di channel ini. Saya doakan semoga hajat teman-teman tahun ini semoga diluluskan untuk menjadi ASN, terutama untuk para tenaga sanitarian yang sudah mampir ke dalam channel ini. Jangan lupa komen-komen untuk kita akan bahas apa, kita akan belajar apa bareng-bareng, kita akan kupas tuntas soal apa ya gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.